الحمد لله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang saya hormati kedua mempelai yang bersanding di siang hari ini, keluarga besar kedua mempelai. Yang saya hormati staf khusus Wali Kota Bitung, Bapak Dr. Haji Basmi Said yang tadi telah mewakili keluarga, Bapak Ibu, para tokoh pemerintahan, TNI dan Polri, tokoh Ormas, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang indah ini, kami dipercayakan untuk menyampaikan beberapa nasihat perkawinan buat kedua anak kita, Habibi dan Ainun. Ini yang MC ini Pak Soeharto. Jadi beliau bilang presiden nomor 2 ya, yang menikah presiden nomor 3. Baru yang ceramah Amir Mahmud, Perdana Menteri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya sering kalau di rapat nasihat perkawinan suka menyampaikan pantun ini, mungkin sudah hafal semua. Ini pantun saya ulangi lagi. Pengantin pria bilang begini: jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris, biar mati di ujung keris, asal dapat dinda yang manis. Yang perempuan balas, buah duku, buah rambutan, tumbuhnya di tengah hutan. Cintaku bukanlah buatan, seperti paku nempel di papan. Ini pengantin saling berpantun. Sekarang saya yang harus berpantun kepada mereka dengan 2 pantun. Yang pertama adalah ujung pandang kota Palu, jalan-jalan tentunya seru, pandang memandang muka tersipu, alangkah indahnya pengantin baru. Tapi yang terakhir ini, Waalaikumsalam. Yang terakhir bunyinya begini. Tapi daya. Enaknya makan buah durian, cakep, baunya harum, rasanya manis. Kalau ingin istri kerasan, jangan tinggal sama mertua. Biar gua. Ini pengantar Pak, belum masuk hikmah. Biasanya kalau hikmah antara 2 saja. Kalau bukan saya yang capek, ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang pasti. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Fatimah Al-Batul binti Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah menyampaikan khutbah nikah. Para ulama mengatakan dari nasihat perkawinan, nasihat nikah ini, Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang pokok tujuan daripada pernikahan. Yang pertama, menikah itu bukanlah pilihan, tapi takdir, kata Nabi. Seandainya menikah itu pilihan, tentu tidak akan ada rumah tangga yang bercerai, apalagi berantakan. Tidak ada orang yang mau cari pasangan yang kebanyakan kekurangannya, tapi pasti manusia ingin mencari pasangan yang sempurna. Karena kita tidak mendapati yang sempurna, berarti pernikahan bukanlah pilihan. Tapi kata Nabi, Innallaha azza wa jalla khalaqal khalqa biqudratih. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah menjadikan makhluk dengan takdirnya. Itu sebabnya dalam pernikahan ada aturan mainnya. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang terpanjang.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man tazawwaja faqad uqtiya nisfa ibadah." Barang siapa yang menikah, maka dia telah melaksanakan separuh daripada ibadah agamanya. Berarti kalau orang menikah, sudah separuh agama dia laksanakan. Separuhnya itu tinggal puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang ketiga, dikatakan bahwa pernikahan itu, innallaha azza wa jalla ja'alal musahara nasaban. Pernikahan itu adalah asbab lahirnya kekerabatan dalam perkawinan. Artinya silaturahim. Keluarga yang tadinya tidak saling mengenal, dengan asbabnya kedua mempelai, maka mereka pun menjadi kerabat dan mereka saling bersilaturahim. Seperti contoh pada hari ini. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya oleh Allah, maka sambunglah silaturahim. Salah satu adanya perkawinan. Oleh sebab itu, saya teringat suatu saat ada seorang anak perempuan yang menikah. Dalam perjalanan pernikahan baru 6 bulan, dia datang dengan air mata mengadu kepada ibunya. Ia katakan kepada ibunya, "Ibu, saya tidak tahan lagi dengan suami macam ini. Dulu waktu pacaran, saya tidak menyangka bahwa ia adalah orang yang seperti ini. Dulu waktu saya mulai mengenal dia, semua yang indah, yang baik yang kulihat ada padanya. Tapi hari ini ibu, aku datang mengadu tentang betapa buruknya keadaan akhlak suamiku." Tahu Pak, Ibu, apa kata ibunya? Ibunya berkata, "Nak, pergi kau ke dapur dan ambillah air panas." Apa maksudnya air panas? Bukan untuk disiram. Ambillah air panas, masukkan ke dalam 3 cangkir yang berbeda. Kemudian masukkan 3 benda ke dalam air yang mendidih tadi, yaitu telur yang mentah, sepotong kentang, dan masukkan secangkir, sesendok daripada kopi. Ketika dimasukkan, kata si ibu, "Nak, bagaimana dengan telur tadi?" Kata dia, "Menjadi matang dan keras." "Bagaimana dengan kentang?" "Yang keras menjadi lembut, masuk ke dalam air yang panas." "Bagaimana dengan kopi?" "Yang hitam pekat menjadi harum semerbak, menarik orang untuk meminumnya." Seperti itu wahai anakku rumah tangga. Rumah tangga bagaikan air panas. Dulu engkau dididik penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Tapi ketika engkau berumah tangga, kau menghadapi suatu hal yang berbeda dengan apa yang kau rasakan selama ini. Dulu engkau begitu keras di tengah-tengah keluarga yang begitu kuat dan keras. Tapi ketika engkau berkeluarga, mungkin saja engkau menjadi orang yang lemah lembut. Maka jadilah seperti kopi. Walaupun sudah dimasak, sudah disangrai, tetap bila ia masuk ke dalam air yang panas, akan tetap mengeluarkan bau yang harum. Demikian nasihat ibu kepada anaknya, bukan seperti kebanyakan kita. Ketika anak perempuan kita datang mengadu, kita justru yang menjadi kompor untuk memperjelas bahwa kau masih mau jadi anak mantu atau mau jadi anak hantu. Begitu. Itu sebabnya saya katakan tadi, alangkah enaknya makan durian. Baunya harum, rasanya manis. Kalau mau istiqrasan, jangan tinggal sama mertua. Kenapa begitu? Walaupun ini hanya sebuah pantun, itu menunjukkan bahwa pengalaman perkawinan-perkawinan yang sudah terjadi, kadang-kadang orang tua suka masuk campur urusan rumah tangga anaknya. Walaupun itu hanya soal yang remeh-temeh. Ingat, anak kita ketika dia belum menikah. Namun ketika menikah, dia adalah milik suaminya atau milik istrinya. Orang tua hanya menjadi sebagai orang yang memberi nasihat, orang yang memberi pandangan, orang yang selalu mendorong untuk tetap bertahan dalam cinta dan kasih sayang. Demikian rumah tangga terjalin, ada silaturahim, take and give, saling memberi dan menerima. Kadang-kadang juga, Dek, halo?
Masih 4 jam lagi ke siang maghrib. Kadang-kadang sebagai orang tua kita merasa bahwa anak kita adalah milik kita. Anak kita harus dengan kita. Bu, perkawinan itu bukan memiliki, tapi perkawinan itu adalah merasakan. Bagaimana mertua merasakan sesuatu yang ada pada menantunya, dan menantu pun merasakan seperti apa indahnya perlakuan dan sikap dari mertuanya. Baru rumah tangga anak bisa aman berjalan. Suatu saat, Bu, Siti Fatimah datang menangis. Dia menangis, Bu, mengadu kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai ayah, saya sakit hati. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa wahai putriku? Ayah, ibu tiri ini, maksudnya Siti Aisyah, kalau dia marah, pasti ibu saya jadi sasaran. Siti Khadijah, apa yang dia bilang? Itu ibu tiri saya selalu bilang begini, Fatimah, kalau ada sesuatu yang salah saya buat, pasti ditegur oleh ayahmu dan ibumu jadi pembanding. Ya Aisyah, jikalau kau seandainya seperti Siti Khadijah, begini. Kau tahu Fatimah, sakit hatiku mendengar kalimat-kalimat itu. Oh, tapi ada satu hal yang harus kau ketahui, ya Fatimah. Walaupun ibumu di mata ayahmu adalah yang terbaik, tapi ingat, ibumu menikah dengan ayahmu dalam keadaan janda, sedangkan aku dalam keadaan perawan. Itu kelebihanku, kata Siti Aisyah kepada Fatimah ketika marah. Rasulullah tersenyum mendengar keluhan hati daripada Siti Fatimah. Dia berkata, ya Fatimah, bila suatu saat ibumu berkata lagi seperti itu, katakan kepadanya, betul, ibu saya menikah dengan ayah sebagai seorang janda dan engkau sebagai seorang perawan. Tapi ingat, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah seorang janda, tapi Rasulullah seorang berjaga. Begitu cara Nabi mendidik, mengajari untuk selalu seimbang dalam pikiran dan tindakan, sehingga dia tidak menjadi provokator terhadap rumah tangga anak-anaknya. Yang terakhir, rumah tangga bukan hanya kalian berdua. Rumah tangga bukan hanya engkau dan mertua. Rumah tangga bukan hanya engkau dengan orang tua, tapi rumah tangga juga ada saudara-saudara dari pasangan. Cintai dan hormati mereka. Jadikan mereka sebagaimana engkau sayangi keluargamu. Niscaya engkau akan mendapatkan kasih dan perhatian yang sama dari saudara-saudara pasangan. Karena mereka, suka atau tidak suka, selalu hadir dalam perkawinan. Mereka datang dengan berbagai keluhan. Mereka datang dengan berbagai ungkapan-ungkapan perasaan. Terima mereka, kemudian bantu mereka bila engkau mampu membantunya. Karena rumah tangga, suka atau tidak suka, adalah suatu interaksi antara pasangan dengan pasangannya, pasangan dengan keluarganya, pasangan dengan lingkungan di sekitarnya. Yang paling penting adalah bagaimana pasangan bisa saling memberi dan saling memahami. Berikan apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu dan pahami apa yang mesti kau pahami daripada pasanganmu, maka rumah tanggamu akan berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu saudara ingat bahwa ketika engkau menikah, orang tuamu adalah 3 orang. Orang tua yang melahirkan dirimu dan membesarkan, itulah ayah dan ibu. Dan orang tua yang melahirkan dan membesarkan pasangan hidupmu, itulah mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang telah mendidik dan mengajarimu tentang pengetahuan dan sebagainya, itulah gurumu. Hormati 3 makhluk ini, cintai mereka, minta doa mereka, minta berkah mereka. Niscaya rumah tanggamu akan berjalan sesuai dengan apa yang engkau harapkan dan inginkan. Dalam ayat Quran surah An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum was-salihina
min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kawinkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari golongan hamba-hamba sahayamu. Jikalau mereka sebelum menikah dalam keadaan susah, bila engkau nikahkan dia karena perintah Allah, maka Allah akan memberikan mereka kecukupan sehingga mereka memperoleh ketenangan dalam mencari rezeki. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisur rizqa bin nikahi." Carilah rezeki itu dengan perkawinan. Dulu ketika masih bujang, susah mendapatkan uang walaupun hanya sebatang rokok. Namun ketika menikah, rokok bukan lagi jadi masalah. Ini yang sering kita dapati, Allah memberikan kecukupan. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita memahami perkawinan itu adalah bertemunya antara dua harta, bertemunya antara dua kehormatan, bertemunya antara dua sesuatu yang kita banggakan, tapi ternyata itu tidak mampu memberikan kebahagiaan. Rumah tangga harus saling memahami, saling mengerti. Biarkan rumah tangga berjalan sebagaimana apa adanya. Biarkan mereka menjalani kehidupan senang dan susah. Mereka berbagi sebagaimana kita dulu mengalami senang dan susah. Pengalaman ini kita turunkan kepada mereka dan kita jadikan anak-anak kita adalah buah hati dari dunia hingga akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, oleh sebab itu ketika Quran mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah apa yang baik daripada perempuan-perempuan itu. Quran mengatakan ma taba yang maknanya apa yang baik dari sifatnya, bukan man taba. Kadang-kadang kita mendengar orang mengartikan, menerjemahkan kata taba ini dengan sesuatu yang sifatnya orang. Fankihu ma taba lakum minan nisa, kata Quran. Kawinilah dari wanita-wanita yang engkau sukai apa yang baik yang ada pada dirinya, bukan siapa yang baik. Kalau siapa yang baik, kadang-kadang kita kecewa ketika melihat yang baik awalnya, namun ketika berumah tangga banyak hal yang kurang yang kita dapati. Maka pelajarilah dulu. Rasulullah ingatkan bagi laki-laki, Nabi mengatakan iyyakum hadra'ad diman, hati-hati kalian ketika memilih pasangan, jauhkan dirimu dari si cantik yang beracun. Sahabat bertanya, qalu wa ma hadra'ad diman ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan si cantik yang beracun? Kata Nabi, al mar'atus salihah fi mambatis su, wanita yang kau pandang baik tapi dia tumbuh di tengah keluarga yang tidak punya akhlak dan tidak punya kehormatan. Jauhi wanita yang seperti ini. Kau akan menuai kecewa, kata Nabi. Kau akan menuai sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik pula yang akan engkau dapati. Kedua anak yang saya ingatkan bagi kalian, mintalah doa kepada ayah ibumu, terutama minta restu mereka dan minta ridha mereka. Karena ketiga anak perempuan menikah, ibu, yang paling sedih ayahnya. Ketika anak laki-laki kawin, yang paling sedih ibunya. Kenapa anak laki-laki kawin? Ibu yang paling sedih karena anak laki-laki lah yang suka mengadu dan merengek-rengek kepada ibunya. Kenapa ketika anak perempuan menikah ayah paling sedih? Karena anak perempuanlah yang paling dekat dengan ayahnya. Anak perempuanlah yang paling banyak meminta langsung kepada ayahnya dan jarang dia meminta langsung kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya merasa anak perempuan saingannya. Sedangkan anak laki-laki ketika menikah, ayah paling bahagia. Kenapa? Karena anak laki-laki paling suka membantah ayahnya. Betul tidak? Kalau anak perempuan, Bu, ketika dia menikah, yang menangis surga di bawah telapak kaki ibu, pasti ibunya yang paling banyak menangis kelihatannya. Pegang kipas-kipas, langsung dia punya bapak, suaminya duduk tegak, bagaikan tidak ada masalah apa-apa, tapi hatinya hancur, Pak. Ayahnya hancur ketika melihat anak putrinya menikah. Mengapa? Saya 20 tahun
memberikan dia nafkah. 20 tahun saya memberi dia sesuatu yang dia butuhkan. 20 tahun saya lindungi dia. 20 tahun saya jaga kehormatannya. Hari ini engkau datang dengan modal cinta 2 minggu dan seperangkat alat sholat. Kau bawa cinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Ustaz. Mari kedua pengantin berdiri mengapit orang tua, kemudian Ustaz Ruli dan Bunda dipersilakan untuk dampingi Ustaz Ruli. Ustaz Mahmud sebelah sini, Perdana Menteri. Kalau Ruli apa itu? Oh, Nabi Ismail ya. Sampai Kore. Kemudian izin lagi masih foto menjelang sambutan pemerintah. Saya selingi. Senyum Pak Suhada, Pak Sugi Kiai Sigwi Sugi ya, luar biasa. Kemudian saya mengundang Ibu Haja Pak Andi Maksud, Ibu Haja Ida, Ibu Haja Salma dan Ibu Anna. Ini ibu-ibu, bapak-bapaknya datang. Ini anak coba diri, Silakan Ustaz, terima kasih. Mari Ibu Haja.